Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ada apa nih kira-kira kenapa Pak Airlangga Hartarto tiba-tiba dadakan mundur dari posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Alasannya sih seperti kalau kita lihat di dalam video, demi keutuhan internal Partai Golkar dan beberapa alasan lain juga. Namun kok bisa tiba-tiba begitu ya? Nah, mari kita tonton video pernyataan yang ia sampaikan ke publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, itulah pernyataan resmi dari Bapak Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengatakan demi keutuhan internal Partai Golkar, maka ia memutuskan untuk mundur. Kemudian sebagai pengganti nanti akan dicarikan segera. Nah, beriringan dengan hal tersebut, kini nama Presiden Jokowi dikibarkan untuk mengganti posisi dari Pak Airlangga Hartarto yang mundur. Ia digadang-gadang menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ini kita lansir dari wartakotalive.com. Di sini dituliskan, judulnya adalah Kibarkan Nama Jokowi, Ridwan Hisam tak sulit gantikan Airlangga. Mari kita baca berita lengkapnya. Sedikit demi sedikit mulai terkuak siapa sosok yang akan menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Sosok itu adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ex-kader PDIP. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisam, mengatakan Jokowi adalah sosok yang layak memimpin Partai Golkar ke depan. Hal itu disampaikan Ridwan Hisam saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra, di studio Tribun News, Palmerah, Jakarta, pada Senin 12 Agustus 2024. Mulanya Ridwan ditanya soal sosok yang bagus untuk memimpin Partai Golkar pasca pengunduran diri Airlangga sebagai Ketua Umum.
Dia menyebut sosok Jokowi yang merupakan kader yang layak memimpin Golkar ke depan. Saya sudah bicara mulai dari awal, tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi, kata Ridwan. Ridwan pun mengulas soal Jokowi yang sebenarnya adalah kader Partai Golkar. Buktinya sejak 1997 yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Saya waktu itu ketua umum HIPMI tahun 1990 sampai 1995. Habis itu ketua real estate, katanya. Jokowi itu HIPMI di Solo, ketua Asosiasi Mebel Indonesia Asmindo Solo Raya tahun 1997 sampai tahun 2002. Tidak ada ketua organisasi zaman itu kalau bukan Golkar, ungkap dia. Dia pun mengatakan bahwa tidak ada kesulitan jika Jokowi menjadi ketua umum Golkar. Sebab Ridwan menyebut bahwa Partai Golkar merupakan partai terbuka. Jangan dipermasalahkan di Golkar. Golkar ini partai terbuka. Siapapun asal dia pegang yang ada persyaratan PDLT, aspek, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, kata Ridwan lagi. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar ini juga menilai bahwa Jokowi memenuhi aspek prestasi dan dedikasi kepada bangsa dan negara. Nah, setelah menonton videonya, kemudian membaca berita lengkapnya yang kemungkinan diisi oleh Presiden Jokowi yang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, di sini mari kita lihat juga apa saja komentar-komentar warganet. Kita lansir dari postingan pengacara kondang Pak Hotman Paris Official. Di sini mari kita lihat bersama. Nah, di sini ada yang mengomentari, diganti Jokowi sebagai ketum, rival dengan Mak Banteng nanti. Jokowi ketua, wakilnya Luhut Binsar, UUD perampasan aset harta koruptor disahkan. Didukung Partai Gerindra, menyala Pak D. Jokowi. Semua partai diobrak-abrik, Kim tersandra. Memang daya rusaknya luar biasa, nggak sesuai dengan penampilan yang deso. Lah kan klaim Bang Hotman katanya soal beliau mundur, kenapa? Ya tanya langsung beliau aja. Bang, ngapain nanya netizen? Kita mana punya akses ke beliau, nanya alasannya mundur. Nah, itu tadi beberapa komentar-komentar daripada warganet atas sikap dari Pak Airlangga Hartarto yang memutuskan untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah, kira-kira kalau menurut pendapatmu, siapa nih kira-kira yang bakal mengisi atau menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke depannya? Silakan tuliskan tanggapanmu ya. Ada ruang komentar tepat di bawah ini.